Selamat siang, perkenalkan nama saya Ferdinand Wisnaro. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores. Kali ini saya akan sedikit mendeskripsikan berkaitan dengan mazhab historis dengan mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu adalah Agustinus F. Pascali Nodadi, S.Phil, Magister Hukum. Kali ini saya akan mengambil salah satu filsafat hukum berdasarkan pandangan Frederica van Savigny. Menurut beliau, mazhab historis adalah aliran hukum yang lahir dari masyarakat, bukan dibuat oleh penguasa. Konsep utama dari mazhab historis mencerminkan kepribadian, nilai dan budaya suatu bangsa. Berkembang secara evolutif, bukan revolusioner. Kedudukannya sangat penting dan hukum juga boleh dikatakan sebagai paksaan untuk masyarakat yang belum siap. Frederick adalah seorang tokoh sentral dari mazhab sejarah atau sejarah hukum dan yang berpendapat bahwa hukum tidak diciptakan melainkan tumbuh dan berkembang secara organik bersama bangsa, mencerminkan jiwa bangsa yang terwujud dalam kesadaran, kebiasaan, dan sehingga hukum yang benar adalah yang berakar pada sejarah dan budaya satu bangsa, bukan dari perintah legislatif yang dibuat-buat. Isi dari gagasan beliau, hukum adalah perwujudan dari nilai, keyakinan, kesadaran kolektif di suatu bangsa. Hukum ditemukan, bukan dibuat. Pertumbuhan organik, hukum berkembang secara evolusioner dan organik, seiring perubahan dan dinamika. Ahli hukum dan legislator hanya berperan untuk mengakui, menyatakan, dan membentuk hukum yang sudah ada dalam kesadaran rakyat, bukan menciptakan dari nol. Hukum adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya suatu bangsa. Demikian. Kasus hukum yang saya ambil berdasarkan mazhab histori dari pandangan Frederick Savigny adalah salah satu kasus yang ada di masyarakat Endelio, di mana terjadi sengketa tanah atas tanah adat, yang dimana seorang anggota suku menjual sebidang tanah tersebut dan dialihkan menjadi hak milik. Di mana menurut hukum adat, tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan, hanya boleh dialihkan status, tapi atas dasar persetujuan dari masyarakat adat dan tokoh adat. Pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian kasus adat, dalam hal ini kasus tanah di masyarakat Endelio, adalah masyarakat adat itu sendiri, tokoh adat, dalam hal ini lembaga adat, dan tokoh pemerintah atau aparat hukum yang terlibat dan berisikan hukum negara seperti kasus agraria, konflik sumber daya alam, dan lain sebagainya. Kronologi kejadian di mana salah satu orang anggota suku menjual tanahnya atau mengalihkan penggunaan tanah tersebut ke pihak luar tanpa adanya persetujuan dari fungsionaris adat, dan ini sudah jelas menyalahi aturan dan peruntukan tanahnya itu sudah jelas menyalahi dan mengalihkan titipan dari leluhur mereka, dan dia mengklaim bahwa perkebunan sebagai hak milik pribadi karena telah menggarapnya selama puluhan tahun. Ia hanya berniat untuk menyewakan lahan tersebut kepada perusahaan swasta, namun Mosalaki Pu'u atau pemimpin adat menolak karena secara hukum adat hanya memiliki hak pakai, bukan hak milik mutlak. Menurut aliran mazhab historis atau sejarah hukum, menurut Savigny, bahwa hal tersebut sudah jelas-jelas menyalahi aturan dan nilai-nilai yang hidup di dalam sanubari masyarakat Ende selama berabad-abad itu sudah jelas hilang. Kesimpulannya bahwa tanah adat itu tidak bisa dialihfungsikan menjadi hak milik, apalagi
diperjualbelikan, dan terutama dalam hal kasus adat tersebut yang dilakukan oleh seorang warga adat tersebut yang melakukan sewa menyewa tanah adat itu jelas-jelas sudah melanggar aturan adat. Dan untuk kedepannya sebagai pengurus adat harus lebih berhati-hati dalam menangani atau dalam mengontrol secara pribadi terhadap warga adatnya atau warga sukunya. Demikian. Terima kasih. Sudah. Kesimpulannya bahwa tanah adat itu tidak bisa dialihfungsikan menjadi hak milik, apalagi diperjualbelikan, dan terutama dalam hal kasus adat tersebut yang dilakukan oleh seorang warga adat tersebut yang melakukan sewa menyewa tanah adat itu jelas-jelas sudah melanggar aturan adat. Dan untuk kedepannya sebagai pengurus adat harus lebih berhati-hati dalam menangani atau dalam mengontrol secara pribadi terhadap warga adatnya atau warga sukunya. Demikian. Terima kasih. Sudah.